Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan hikmah maulid yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, khalifah daripada guru kita almarhum Abu Yaki Haji Ramli Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Yazid Ramli, dan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Lutfi Ramli. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita terpilih menjadi tamunya Rasulullah SAW. Karena duduknya kita di tempat ini untuk manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, untuk manusia yang diistimewakan oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhammad Fad'ak bagaimana keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin, memperingati maulid Nabi merupakan tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi ada sebuah kampung atau sebuah desa. Di situ ada majelis yang khusus untuk kaum ibu, kaum muslimat. Tiap hari Senin kaum ibu kumpul di tempat itu untuk membawa makanan, membawa pakaian bekas yang layak pakai, dan membawa uang kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Ini terjadi bukan seminggu dua minggu, bahkan bertahun-tahun, sampai berita ini sampai di telinga Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi mengutus seorang sahabat untuk menemui ibu-ibu tersebut, menanyakan, "Hai ibu, saya diutus oleh Nabi Muhammad. Apa yang ibu lakukan, tujuannya untuk apa dan maksudnya apa?" Dijawab oleh ibu-ibu tersebut, "Saya melakukan ini karena ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa sunnah dalam rangka mensyukuri hari kelahirannya. Sedangkan kami ini wanita, kadang-kadang hari Senin datang bulan, makanya kami ganti dengan sodakoh masal." Berita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Nabi lagi duduk bersama para sahabat. Setelah Nabi mendengar, langsung Nabi mengucapkan sebuah jaminan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahumullah. Thalathatun yadkhulunal jannata bighairil hisab. Ada 3 kelompok manusia yang dijamin oleh Nabi Muhammad kalau masuk surga nggak pakai dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Qila man hum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rajulun a'dhamu miladi bisururin wabtihaj. Orang yang mengagungkan, yang merayakan hari kelahiranku dengan sungguh-sungguh dan bahagia karena cinta kepada aku. Orang tersebut dijamin masuk surga tanpa hisab nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan seluruh anggota panitia dan pengurus masjid dan termasuk yang hadir, termasuk orang yang mendapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, ketika dilahirkan Nabi Muhammad, seluruh makhluk senang. Sampai gunung-gunung pun di mana saja bergerak
sampai Allah perintahkan kepada gunung, diamlah hai gunung. Aku tidak akan diam ya Rasulullah, karena kesenanganku atas lahirnya kekasihmu Muhammad. Begitu pula pohon-pohonan, sampai makhluk-makhluk Allah, dari yang besar sampai yang terkecil, kuman pun ikut bahagia. Hanya satu makhluk Allah yang tidak suka, yaitu iblis. Makanya zaman sekarang nggak usah kaget kalau masih ada orang gerecokin masalah maulid, segala dalil bid'ah, balil bid'ah, itu iblis para hadirin. Kalau dia punya majelis taklim, itu namanya majelis taklim al-iblisiyah. Kita kalau nggak ada Nabi Muhammad mau jadi apa kita? Apa antum bisa jadi orang yang takwa kepada Allah karena tanpa Nabi Muhammad? Apakah antum bisa jadi mukmin dan mukminat tanpa Nabi Muhammad? Apa antum bisa jadi orang mulia tanpa Nabi Muhammad? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Kita ini begini karena Nabi Muhammad. Kita ini terhormat karena Nabi Muhammad. Kita kenal Allah karena Nabi Muhammad. Bahkan kita diberi kebebasan taubat oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad? Kepengen jangan sampai umatnya ini disamakan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Hanya gara-gara mancing jadi monyet, jadi babi. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad hari Jumat nggak Jumatan mancing di Setu, nggak jadi monyet, nggak jadi babi. Maksiat dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang dikutuk oleh Allah. Lihat umat Nabi Nuh, lihat umat Nabi Lut dan umat-umat yang lain, satu kali maksiat Allah turunkan azab. Tapi umat Nabi Muhammad ditunggu sampai ia bertobat. Kapan batas tobatnya? Sampai roh ada di tenggorokannya. Ini karena apa? Karena permohonan Nabi Muhammad SAW. Saudara tahu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, lalu Nabi bertanya, ya Jibril, apa yang kau bawa? Dijawab oleh malaikat Jibril, pertama aku menyampaikan salam dari Allah untukmu ya Muhammad. Yang kedua, Allah menyatakan sesungguhnya engkau adalah manusia yang terbaik. Begitu malaikat Jibril berkata bahwa Allah menyatakan dirimu Muhammad manusia terbaik, Nabi tidak tersenyum dan tidak bahagia. Sampai membuat Jibril kembali bertanya, kenapa kau tidak bahagia? Kenapa kau tidak senang dengan pujian Allah? Ya Jibril, bukan aku tidak senang, tapi aku tidak puas. Apa yang menyebabkan kau tidak puas? Karena cuman aku sendiri yang dimuliakan oleh Allah, tapi umatku belum dimuliakan oleh Allah. Turun firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat terbaik. Siapa umat terbaik? Kita umat Muhammad SAW. Dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jangan kapok, jangan bosan kita nyuruh orang baik. Jangan bosan dan jangan takut mencegah kemungkaran, dan tetap beriman kepada Allah. Biasanya kalau kita ngomong amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang awam suka berpikiran seperti ini. Itu kan tugasnya Kiai Mahabib, bukan tugas saya, bukan tugas lurah, bukan tugas camat, bukan tugas polisi, bukan tugas tentara, bukan tugas presiden. Salah. Kalau polisinya muslim wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau presidennya muslim wajib amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan kemampuannya. Bapak sebagai pemimpin rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Ambil aja salah satu ayat Quran yang mana Allah berfirman, yang ayatnya sering kita dengar, "Qu anfusakum wa ahlikum narah." Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan dua hal, adibuhum wa faqihum. Kalau pengen selamat keluarga kita, masyarakat kita, berikan pendidikan agama, kenalkan pendidikan agama, dan tanamkan adab yang mulia. Saudara-saudara hadirin, tidak ada adab yang terbaik kecuali adabnya Nabi Muhammad. Tidak ada akhlak yang paling istimewa kecuali akhlaknya Nabi Muhammad. Sampai Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran. Ini jawaban buat orang-orang yang suka mengatakan jangan mengkultuskan Nabi, jangan mengkultuskan Nabi Muhammad, dia juga manusia. Ini jawabannya. Ini ayat Allah mengkultuskan Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang agung. Sampai datang seorang badui kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya Ali, kalau akhlaknya Nabi Muhammad itu besar, akhlaknya Nabi Muhammad agung, kata Allah, dan menurut Allah seagung apa, sebesar apa. Kebetulan di depan rumah Sayyidina Ali itu lautan pasir.
Sina Ali berkata kepada orang Badui, keluarlah engkau dari rumahku ini. Kamu ukur lebarnya berapa itu lautan pasir. Kamu ukur berapa panjangnya lautan pasir. Lalu kamu ambil berapa butir yang ada di lautan pasir. Itu Badui angkat tangan. Saya tidak sanggup untuk mengukur besarnya lautan pasir. Saya tidak sanggup untuk menghitung butiran pasir di lautan pasir. Kalau begitu tunjukkan kepada aku. Beritahukan kepada aku ya Ali, di antara sifat Nabi Muhammad yang paling menonjol itu apa? Dijawab oleh Sayyidina Ali, at-tawadhu, merendah. Tidak ada kesombongan dalam diri Nabi Muhammad. Nggak ada orang ganteng sehebat Nabi. Nabi Yusuf itu kecil, cuman setetes dari nur Nabi Muhammad. Tidak ada orang paling sempurna dalam ibadah kepada Allah seperti Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling bersih hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tahir, suci, tidak ada dosa yang menyentuh jasad maupun kalbu Nabi Muhammad. Tapi saking tawaduknya Nabi Muhammad, setiap hari nggak kurang Nabi 100 kali bertobat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku sehari semalam 24 jam tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Bukan istighfar ya. Kalau istighfar banyakkan kita, bisa 1000, 2000. Tobat. Pertanyaan kita, apa dosanya Nabi? Apa kesalahan Nabi? Tidak ada makhluk yang bisa mencari kesalahan Nabi kecuali orang munafik dan orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Makanya saya nggak kaget kalau ada orang Islam berani menghina Nabi. Nabi dibilang belekan, Nabi dibilang rembes, Nabi dibilang congean, Nabi bilang nyolong jambu. Saya nggak kaget, mereka munafik. Sudah kenapa? Orang mukmin memiliki tingkat cintanya kepada Nabi lebih dari mak bapaknya sendiri, lebih daripada anaknya sendiri. Kenapa? Ikut apa yang dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai aku lebih dari bapak ibumu, lebih dari saudaramu, lebih dari istri dan suamimu, lebih dari anak dan hartamu. Kenapa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad ini yang menyelamatkan kita. Hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itulah adabnya Rasulullah ini luar biasa. Islam dirusak nggak bisa, Pak. Ila yaumil qiyamah Islam nggak bakal goyang. Dihancurkan nggak bakal hancur. Tapi yang dihancurkan penganutnya, muslimnya. Bukan yang dihancurkan ilmunya, tidak. Yang hafat Quran dibiarin, yang bikin tahfidzul Quran dibiarin, tapi adab dihancurkan. Banyak orang yang hafat Quran nggak menghargain Quran, betul apa tidak? Banyak orang yang menghafal Quran tapi tidak menghargai Nabi Muhammad, menafsirkan dengan otaknya sendiri, dengan hati busuknya sendiri. Sampai di Bandung ada satu orang baru jadi ustadz 2 bulan udah berani mengatakan Nabi Muhammad juga pernah sesat. Dalilnya Quran, wa wajadaka dhalan fahada. Aku dapati engkau Muhammad dalam keadaan tersesat. Maaf saudara-saudara, ayat Allah itu turun sesuai dengan keadaan. Itu ayat ketika turun, Nabi sedang pusing melihat kondisi kaum jahiliyah makin biadab, makin kurang ajar. Bagaimana caranya mendahulukan, bagaimana caranya mendakwakan agama di tengah-tengah kaum Yahudi, dari kaum jahiliyah. Baru turun ini ayat, ya Muhammad, aku dapatkan engkau dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung, aku akan berikan konsep bagaimana cara mendidik mereka. Bayangkan saudara-saudara, tiap hari Nabi ngelihat ibu digelandang oleh anak muda, anaknya yang masih bujangan, ibunya masih cantik, masih muda, ditarik-tarik seperti narik binatang. Sampai di tempat teman-temannya berkumpul, sang anak berkata, hei saudara-saudaraku, hei teman-temanku, aku lagi butuh duit. Siapa di antara kalian yang mau mencicipi tubuh ibuku? Dilelang ibunya. Satu bilang, aku sekian dinar, aku sekian dinar. Yang besar itu yang dikasihkan. Setelah ibunya dimasukkan dalam kamar, kemudian diperkosa rame-rame, karena bayarannya gede, selesai uang diambil, anaknya berzina dengan ibunya. Bagaimana Rasulullah nggak pusing? Belum lagi orang fakir disiksa, orang miskin dihina, bingung Rasulullah. Turun ini ayat, Allah memberi konsep, memberi ajaran kepada Nabi Muhammad, ini cara mendidik mereka. Makanya orang yang menolak adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, termasuk revolusi akhlak, mereka itu orang-orang yang tidak punya iman, saudara-saudara.
Hadirin yang saya hormati, mulianya Islam bukan karena pakai jenggot, mulianya Islam bukan karena pakai peci putih, mulianya Islam bukan banyaknya masjid, mulianya Islam karena adab dan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kita baca riwayat para ulama, para salihin, kita baca riwayatnya para aulia. Terakhir tadi disampaikan oleh protokol bagaimana sekelumit manakib dari Ki Haji Romli, adabnya, akhlaknya. Beliau bukan orang bodoh, bukan keluaran pesantren di kampung. Beliau belajar kepada Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakek dari Habib Muhammad Maliki, belajar pada guru-guru besar di mana Mekah, di Jakarta, belajar pada habaib, kepada ulama. Tapi tetap beliau datang ke kampung ini, datang ke tempat ini, tetap seperti biasa. Ini yang menyebabkan banyak orang berminat belajar kepada beliau. Kenapa? Sebelum beliau menyampaikan ilmu, beliau menyampaikan akhlak. Pantas kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah mengatakan, "Qaddimil akhlak anil ilim." Dahulukan akhlak baru ilmu. Kalau orang berilmu nggak punya akhlak, sama setan, Pak. Setan tuh pinternya luar biasa. Malaikat aja ngaji sama setan. Setan 8.000 tahun sujud kepada Allah. Makanya saya nggak heran kalau anak sekarang jidatnya hitam. Gimana hitam jidatnya setan 8.000 tahun? Tapi disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam, Allah ditantang. Allah ditantang menganggap dirinya lebih terhormat daripada Adam. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, setan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sekian tahun dilaknat, Jibril kesian, dibisikin setan, mendingan kamu minta maaf sama Allah supaya kamu dikembalikan kemuliaanmu oleh Allah. Apa jawab setan? Laknatullah. Perasaan bukan saya yang salah, Allah yang sayang. Ini hati-hati nih, orang kalau punya sifat suka nyalain orang yang lain padahal dirinya salah, itu setan. Sekarang udah banyak, betul nggak? Dia yang salah, dia yang ngebunuh, dia yang menghina, dia yang menghancurkan, malah kita suruh minta maaf. Goblok, bener kan? Betul nggak? Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, maka oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW ini merupakan uswah buat kita. Tidak ada uswah terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad ketika dipergoki oleh putrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika sholat tahajud, ketika Nabi nginep di rumah Siti Fatimah, terdengar tangisan. Mana tangisan itu terlalu mendalam sampai membuat Siti Fatimah keluar dari kamarnya. Ada apa ini ayahku ini? Kok nangisnya sampai mendalam? Begitu diintip lagi sholat, dilihat dari balik tabir atau kain di dalam keadaan sholat. Begitu salam, Siti Fatimah nggak kuat, dirangkul pundaknya Rasulullah sambil berkata, "Wahai ayahku, ada apa? Ada apa? Engkau menangis begitu mendalam, ada apa? Beritahukan kepada putrimu. Insya Allah biar aku perempuan, aku siap untuk menghadapi orang-orang yang musuh." Tidak ada apa-apa ya Fatimah. Kemudian sambil disekah wajah Rasulullah dengan ekor sorbannya, kemudian diperes tuh air mata. Di sebelah Nabi ada cangkir yang udah kering, itu setengah cangkir air mata Rasulullah. "Ya Fatimah, aku belum pernah menangis karena kesusahanku. Aku belum pernah menangis disakiti oleh makhluk Allah. Aku belum pernah menangis karena menderita. Aku menangis hanya untuk Allah. Ma'abadallah ya Fatimah. Aku belum bisa ibadah kepada Allah." Bayangkan Fatimah, aku dimuliakan oleh Allah Ta'ala lebih dari makhluk yang lain, bahkan lebih dari malaikat. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan Allah? Dijadikan syurga dan neraka untuk aku, dimuliakan umatku untuk aku. Apa yang aku balas untuk Allah? Makanya aku tidak pernah menangis untuk siapa-siapa, aku menangis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, sifat tawadhu ini harus kita miliki. Ya, jangan ada sombong di antara kita. Apa yang kita mau sombongin? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ta'ajjabtu lil mutakabbirin." Aku sangat heran kepada orang-orang yang sombong. "Awwaluhu nutfa wa akhiru jifa." Awalnya diciptakan oleh Allah Ta'ala dari air yang hina. Kalau mau sombong yang pantas ayam, bukan orang. Ayam keluar dari mana? Telur. Sekilo berapa duit? Makan telur nggak tuh harganya? Berapa duit? 25.000. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, air yang jadi saya, jadi antum, kumpulin setengah cangkir aqua, tukurin rokok Jisamsu, ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Jijik. Ini yang jadi kita. Wa akhiru jifa. Pada akhirnya kita jadi bangkai. Kita kalau nggak jadi bangkai nggak dikubur, taruh lemari Pak. Dihiasin kita karena kita jadi bangkai. Makanya dengan adanya Nabi Muhammad diangkat derajat kita.
Lewat apa? Sifat tawadhu. Orang yang tawadhu itu bakal mulia. Orang yang tawadhu itu bakal terhormat. Saya ingat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an belajar kepada gurunya, belum diajarin ilmu, belajar akhlak 40 tahun. Belajar akhlak 40 tahun. Baru diajarin ilmu. Sekarang enggak, akhlaknya hancur, diajarin Quran. Betul enggak? Karena akhlaknya belum bersih, akhirnya nafsirin Quran sembarangan. Nafsirin Quran sembarangan, Nabi dikatain, ulama dikatain. Ya kan, menafsirkan Quran tanpa guru. Kalau ditanya kenapa kamu tidak baca kitab tafsir, tidak belajar kepada ulama ahli tafsir, oh enggak perlu. Allah memberikan Quran ini untuk orang yang berakal. Selama akal saya waras, saya berhak untuk menafsirkan Quran. Hancur nih agama saudara-saudara. Maka oleh karena itu para hadirin saya hormati, yang kedua, tanamkan agama kepada anak dan masyarakat kita. Kita hidup di zaman sekarang. Ini terus terang, ini udah akhir zaman Pak. Ya, ibarat kata telur udah di ujung tanduk. Mudah-mudahan kita panjang umur, kiamat jauh. Mudah-mudahan kita benar duluan baru kiamat. Zaman saya, zaman antum beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman saya, zaman guru-guru kita yang tua, sebelum kenal guru ngaji, emak kita, bapak kita ngajarin ngaji. Diajarin alif, ba, tiap maghrib ditempeleng, dijewer, disentil, sampai khatam juz amma. Selesai khatam juz amma dituntun, kalau yang perempuan dituntun oleh ibunya, kalau yang laki dituntun oleh bapaknya ke rumah guru ngaji. Guru, ini anak saya, tolong diajarkan Quran, difahamkan Quran supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Pulang, begitu pulang nggak tinggal diam, ada sisanya beli rokok diumpetin di bawah baju, ada sisanya belanja diumpetin di bawah baju. Sebulan taruh di amplop, diberikan kepada guru ngaji. Bukan bayar jasa guru ngaji Pak. Guru ngaji nggak bisa dibayar. Ketika Allah berfirman, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Ada orang bertanya, ya alim kam samanul ilm, berapa harganya ilmu? Jawab oleh Sayyidina Ali, 1 alif 30 domba. Kalau domba 1 juta, kambing 1 juta, berarti 1 alif 30 juta antum bayar. Tajir guru ngaji. Tapi kenyataannya sekarang fakir. Betul nggak? Buat kuliah sekian puluh juta, buat kursus joget sekian puluh juta, buat kursus nari sekian puluh juta, buat guru ngaji diminta 10.000, duit lagi, nggak mikir tuh bapak mama. Besok kita masuk kubur, bukan tetangga yang bacain doa, bukan tetangga yang ngirimin fatihah, anak yang soleh. Tetangga nahlin kita karena nggak enak doang, karena tetangga. Betul nggak? Kadang-kadang guru mulai memimpin Al-Fatihah dia merem, Afdhalu dzikri dia merem. Begitu bongsang keluar, berkat keluar, baru melek. Rugi si mayit. Tapi kalau antum meninggalkan anak ahli Quran, kita bakal banjir pahala di dalam kubur. Saudara tahu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, pahala itu kayak apa? Pahala itu kayak apa? Pahala itu akan nampak kalau kamu sudah berada di alam lahat, di alam kubur. Saking hebatnya itu pahala, mataku melihat keindahannya, tapi aku nggak bisa menceritakan. Allah kirimkan makanan dari surga, lagu-lagu dari surga, tapi aku tidak bisa menceritakan saking indahnya. Siapa itu? Orang tua yang meninggalkan anak yang soleh. Maaf, zaman sekarang banyak orang tua sombong. Biarin dah anak saya nggak soleh, yang penting gue udah soleh. Alhamdulillah beb, saya udah haji 10 kali. Alhamdulillah beb, saya tahajud. Alhamdulillah beb, saya ngaji sana sini. Dia lupa waktu Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi melihat ada beberapa orang yang soleh dan solihah berjalan di atas Shiratul Mustaqim, kakinya melangkah di ubin sorga, anaknya keluar dari neraka jahanam. Ditarik-tarik kaki ibu bapaknya sambil berkata, ya Rob, ini ibuku, ini bapakku, dia ibadah sendiri, dia sholat sendiri, dia beramal sendiri, saya tidak dikenalkan Quran, saya tidak dibawa ke guru ngaji, sampai saya mati su'ul khatimah, masukkan ibu bapakku ke dalam neraka. Mau kemana? Tapi sebaliknya, kalau ada orang tua yang kurang amalnya, tapi masih punya perhatian kepada anaknya, masih punya keinginan anaknya menjadi anak soleh, dan ada ikhtiar membawa anaknya ke guru ngaji, membawa anaknya ke pondok pesantren, membawa anaknya ke madrasah, besok ketika anak kita dibangkitkan dari kubur, pertama yang dilihat oleh anak, nasib ibu bapaknya. Dijemur di atas matahari. Ini matahari udah nggak pakai penghalang, udah nempel dengan kulit kepala. Kayak apa perih dan panasnya badan.
Udah nggak ada yang jual es, udah nggak ada yang jual minum pada waktu itu. Orang menjerit berteriak, satu panas tersiksa, kedua mengharap keputusan baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya nggak kuat lihat ibunya berteriak, lihat bapaknya menjerit, sehingga sang anak berkata, ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima ya Allah, walaupun sedikit, kasih kepada bapak ibu bapak, berikan kepada ibu bapakku ya Allah, supaya ibu bapakku tidak tersengat oleh matahari. Langsung dijawab Allah Ta'ala, hai anak, hai hambaku, kalau engkau ikhlas ketika kau beramal, ibu bapakmu akan aku masukkan syurga bersama kamu. Karena kamu kenal sholat akibat orang tuamu, kamu kenal musola ini karena dibawa oleh orang tuamu, kamu kenal pengajian dibawa oleh orang tuamu, maka oleh karena itu ibu bapakmu akan aku masukkan ke dalam syurga. Bagaimana orang tua yang lahwun walaib, yang tidak peduli? Maaf sekarang ini banyak orang tua yang sudah nggak demen anaknya ngaji pak, nggak demen lihat anaknya pesantren, sampai ada omongan yang nggak enak. Mudah-mudahan di sini nggak ada pak. Udah deh, nggak usah nyantren, masa depannya suram, mendingan sekolah aja, terdapat gelar doktor, profesor, nyari duit gampang, kalau kaya lo dihormatin. Ini zaman sekarang. Terus terang pak, nggak ada ceritanya santri kiai hidupnya belangsak, tuh nggak ada. Betul apa tidak? Saudara hadirin, yang penting seorang ulama, seorang santri waktu zaman belajarnya, masa belajarnya lurus, istiqomah, nggak macem-macem, taat sama guru, pasti hidupnya berhasil. Nggak ada santri nyari duit jadi badut-badutan di pinggir jalan, nggak ada. Betul apa tidak? Bulan Maulid 2 bulan lumayan tuh undangan, nyambung nanti bulan Rajab, ya kan? Bulan Rajab nanti nyambung bulan Ramadan, jadwal traweh, kultum, nanti Syawal, ya kita dapat jatah khutbah Id. Setelah Syawal kita dapat undangan halal bihalal, belum anak murid anak buah datang bawa bingkisan, bawa macam-macam. Berkah nggak? Ada insinyur digituin, ada dokter digituin? Nggak ada para hadirin. Begitu terus sampai menjelang Dzulqa'dah, orang selamatan haji, ya kan? Diundang lagi. Dzulhijjah musim orang nikahan, khitanan, alhamdulillah dapat undangan. Nanti masuk bulan Muharram, diundang santunan anak yatim. Diundang lagi acara 1 Muharram. Bulan Safar biasanya nggak ada acara, katanya bulan sial. Santri sama kiai nggak goblok, masuk kamar baca talqin, baca kitab talqin. Tahu nggak kitab talqin? Yang dibaca depan kuburan, ya fulan bin fulan diijabah pak. 5 menit masjid musola ngeluarin pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah dapat job seminggu ini. Betul nggak? Baru 5 hari ini kalau nggak talqin lagi habis, nggak dapat job kita baca talqin lagi, dapat lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebulan pokoknya rata sampai ketemu bulan Maulid. Makanya pak, terus terang, orang kaya sama ulama yang berani kawin cuman ulama doang pak. Benar nggak? Siapa yang bininya 2? Siapa yang bininya 3? Yang tadi katakanlah Habib Muhammad Fat'ak, di mana, Maroko ya? Hah? Di Afrika. Kalau ulama bininya 1 nggak boleh jadi imam. Ini kepengennya di sini begitu juga para hadirin. Tapi jangan deh, daripada diambekin ntar stres, biar 1 yang penting solihah. Ini bukti sudah hadirin. Maka oleh karena itu kalau antum pengen selamat dunia wal akhirah, untuk zaman sekarang jangan pisahkan anak kita dari ulama. Apalagi pemerintahan sekarang, masya Allah, mudah-mudahan ya Allah diganti pemerintahannya. Sampai pendidikan agama mau ditiadakan di SD, di SMP. Kalau benar pendidikan agama nggak dari sekolahan pak, ambil anak kita keluarin dari sekolah, masukin pesantren. Kalau enggak, bapak berdosa nanti, bapak bakal dihukum oleh Allah nanti. Anak nggak diajarin agama dibayar, betul apa tidak? Imam Malik mengatakan, orang yang memberikan, menyekolahkan anak di sekolahan yang pendidikan agama dengan pendidikan umumnya, pendidikan dunia yang lebih besar, haram hukumnya. Lihat pesantren para hadirin. Kalau antum nyantrin anak-anak di kampung, di Sukabumi, di Bogor, jarang dimintain duit, cuma dikasih beras, suruh masak sendiri, tapi nggak ada perasaan orang tua. Sekarang ini anak kalau udah bejat, udah rusak, udah kena narkoba, baru dibawa ke pesantren. Kalau masih bener, nggak dibawa ke pesantren. Pesantren sekarang kayak bengkel motor, betul nggak? Maka oleh karena itulah kita jadikan satu pegangan dan satu bayangan almarhum sahibul wakaf, yaitu Ki Haji Romli ini, seorang ulama yang bisa melahirkan para ulama-ulama. Alhamdulillah putra beliau masih hidup,
cucu beliau masih hidup, keluarga beliau masih hidup. Ini musola memang kecil, tetapi musola ini sudah melahirkan berapa ratus para ulama dan para asatid. Mudah-mudahan berkahnya kita pulang dari maulid ini, satu, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kedua, kita kembali ke rumah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada anak dan istri. Yang ketiga, jangan lupa cintai ulama. Kenapa? Karena ini pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Ali, ya Ali, alaikum bihubbi ulamaikum. Padamu ya Ali, wajib kalian mencintai para ulama-ulama. Kenapa? Karena ulama adalah pewaris Nabi Muhammad. Tanpa ulama kita tidak kenal Nabi Muhammad. Kita nggak kenal sholat. Walaupun kita beriman Nabi Muhammad adalah Nabi kita dan Rasul kita, tapi kita nggak pernah ketemu. Tetapi alhamdulillah wasilah beliau kita bisa mahabbah kepada ulama. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ditunggu di Cibubur. Insya Allah langsung saya ke Cibubur ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.